Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang mengangkat judul Implementasi Algoritma Random Forest untuk Identifikasi Jenis Biji Kacang dengan menggunakan dataset Drybin. Adapun anggota kelompok kami, yakni ada saya sendiri, Alia Hijriani dengan NIM F521247079, Wahyudin dengan NIM F521247077, dan Alia Sapa dengan NIM F521240977. Adapun pembagian tugas sendiri, saya Alia Hijriani bertugas untuk implementasi Rapid Miner, Wahyudin bertugas untuk implementasi pada Python, dan Alia Safa bertugas untuk penyusunan laporan beserta diagramnya. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Latar belakang, jadi saat ini klasifikasi jenis biji kacang sendiri itu penting untuk bidang pertanian dan industri pangan karena setiap jenis kacang itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi machine learning ini kami gunakan untuk mengklasifikasikan data secara otomatis agar nantinya pengelompokan kacang itu bisa terkelompokkan dengan baik. Kemudian kami memilih algoritma random forest karena random forest sendiri memiliki akurasi yang baik dan stabil. Nah, untuk rumusan masalah, jadi rumusan masalah di sini yang pertama ada bagaimana implementasi algoritma random forest untuk klasifikasi jenis kacang, bagaimana performa model random forest untuk klasifikasi jenis kacang berdasarkan fitur-fiturnya, ada seberapa akurat model dalam memprediksi jenis kacang, kemudian yang terakhir bagaimana membangun sistem berbasis web yang dapat mengintegrasikan model random forest untuk identifikasi jenis kacang secara real time. Untuk tujuannya sendiri, jadi tujuan ini yang pertama ada membangun model klasifikasi menggunakan algoritma random forest. Yang kedua ada identifikasi jenis kacang berdasarkan 16 fitur morfologisnya. Kemudian ada mengevaluasi performa model dengan metrik evaluasinya sendiri seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Juga yang terakhir ada implementasi model ke dalam sistem berbasis web dengan framework Flask. Next, untuk materi selanjutnya, dataset yang kami gunakan adalah dataset Drybin yang didapatkan melalui platform Kaggle. Dataset ini adalah dataset jenis klasifikasi yang mengelompokkan jenis kacang berdasarkan karakteristik fisiknya. Nah, di sini jumlah datanya itu terdiri dari 13.611 data, kemudian fiturnya terdapat 16 fitur numerik. Targetnya sendiri adalah klasifikasi pada kelas atau jenis kacangnya dengan jumlah 7 target, 7 kelas. Nah, contohnya itu ada Seker, Dermason, Sira, Barbunya, Kali, Bombay, dan juga Horos. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada metode yang digunakan. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah CRISP-DM yang digunakan untuk membangun sistem klasifikasi berbasis machine learning untuk memastikan proses pengolahan data hingga implementasi sistem berjalan secara sistematis. Yaitu ada business understanding, data understanding, data perhatian, modeling, evaluation, dan deployment. Selanjutnya ada random forest model yang mana itu adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan banyak decision tree. Jadi voting system hasil atau keputusan ditentukan oleh voting dan hack accuracy itu adalah suatu akurasi dan mengurangi overfitting. Nah, selanjutnya ada perancangan sistem yang mana itu pertama kita selanjutnya sorry, guys. Tunggu. Selanjutnya ada perancangan sistem, yang mana yang pertama itu perancangan flowchart. Bagian ini menggambarkan alur logika sistem secara berurutan, dimulai dari input 16 fitur dataset Drybin, proses validasi hingga tahap scaling data. Nah, yang kedua itu ada perancangan data flow diagram,
Yang mana DFD ini memetakan aliran data di dalam sistem untuk menunjukkan bagaimana 16 parameter morfologi kacang berpindah dari pengguna ke modul pemrosesan. Yang terakhir itu ada perancangan Unified Modeling Language. Nah, bagian ini menggambarkan alur logika sistem secara berurutan, dimulai dari input 16 fitur data Debian, proses validasi hingga tahap scaling data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu implementasi model dengan Python. Nah, tahap pertama yang dilakukan adalah pre-processing, yaitu mengidentifikasi masalah apa saja yang terdapat di dalam dataset dry bin. Misalnya kita menangani missing value, melakukan label encoding di kolom variabel outputnya, dan melakukan standarisasi untuk menyimbangkan skala 16 fitur. Terus ada exploratory data analysis, ini untuk mengetahui karakteristik dari si datasetnya. Misalnya untuk mengecek apa saja permasalahan di dalam area, perimeter, dan major axis line, dan begitu juga untuk beberapa kolom lainnya. Kemudian ada hyperparameter tuning, yaitu menggunakan cross validation 5 volt untuk mendapatkan parameter terbaik dengan membuat pohon sebanyak mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan kedalaman setiap pohon. Terus fitur importance yaitu digunakan untuk menganalisis menunjukkan fitur geometri atau ukuran yang lebih dominan dalam menunjukkan klasifikasi dibandingkan fitur bentuk. Untuk mengevaluasi model Python, di sini kita akan mengevaluasinya melalui melihat akurasinya, itu mencapai di atas dari 90% pada data uji. Kemudian confusion matrix, model yang sangat akurat memprediksi kelas Seker dan Bombay, yaitu masuk ke dalam jenis kacang. Namun terdapat sedikit overlap antara kelas Cali dan Barbunya. Terus classification report untuk melihat nilai precisionnya, recall-nya, advance score di atas rata-rata di atas 0,90 atau 90% yang menunjukkan model stabil dan tidak overfitting. Terus deployment ready ini menyimpan model dalam format PKL untuk diintegrasikan ke sistem web. Selanjutnya, implementasi dan evaluasi menggunakan rapid manner, yaitu menggunakan metode operator HSP, set roll, split data, dan algoritma random forest. Terus hasil akurasi memperoleh akurasi sebesar 87,98%. Terus analisis kesalahan, beberapa data kelas Sira terdeteksi sebagai dermason karena kemiripan nilai fitur morfologis. Adapun kelebihannya yaitu proses pemodelan lebih cepat dan visual tanpa perlu penulisan kode atau melakukan drag and drop. Terus implementasi web system dan pengujian ini menggunakan backend yaitu framework dari bahasa pemrograman Python yaitu Flash untuk menjalankan model machine learning secara real time. Fitur website di dalamnya user dapat menginput 16 parameter, bar chart probabilitas dan halaman panduan penggunaan. Hasil pengujian yaitu black box testing, sistem lurus atau pas pada semua skenario, misalnya input valid, reset, dan error handling. Kemudian uji performa yaitu waktu respons prediksi sangat cepat yaitu tidak lebih dari 0,3 detik. Terus uji akurasi data baru, percobaan mandiri pada data acak menunjukkan status sesuai dengan tingkat kepercayaan di atas 93%. Adapun perbandingan antara Python dan RapidMiner, pada performa akurasi Python unggul dengan akurasi 92 hingga 93% berkat hyperparameter tuning dan standarisasi data yang lebih optimal. RapidMiner menghasilkan akurasi 87% menggunakan parameter yang lebih sederhana atau default. Analisis perbedaan itu dipengaruhi oleh metode preprocessing dan pembagian data latih dan data uji, serta konfigurasi parameter model. Terus karakteristik platform, Python memberikan fleksibilitas lebih tinggi dalam pengolahan data dan kontrol parameter yang mendalam. Sedangkan RapidMiner unggul dalam kemudahan penggunaan melalui antarmuka visual atau tanpa kode. Kesimpulan dari kedua ini, hasil perbandingannya yaitu menunjukkan hasil yang konsisten dan membuktikan bahwa algoritma random forest sangat efektif untuk klasifikasi jenis biji kacang. Baiklah, terkait dengan penjelasan lebih lanjut, implementasi dari masing-masing aplikasi, aplikasi RapidMiner dan juga Python, kemudian dan juga laporan dari tugas ini akan dijelaskan berdasarkan pembagian tugas oleh masing-masing individu. Ada saya sendiri, ada Hijriani bertugas untuk menjelaskan implementasi RapidMiner, kemudian Wahyudin bertugas untuk menjelaskan implementasi Python, dan juga Alia Safa bertugas untuk menjelaskan laporan beserta diagram. Baiklah, untuk penjelasannya saya serahkan kepada anggota selanjutnya.
Baiklah, saya di sini Alia Safa. Saya akan menjelaskan laporan yang bertema implementasi algoritma random forest untuk identifikasi jenis biji kacang pada dataset Draven. Selanjutnya masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Ini adalah latar belakang. Dalam bidang data science dan machine learning, teknologi telah membawa perubahan dan memberikan kontribusi besar dalam proses pengolahan dan analisis data secara otomatis. Salah satu penerapan adalah dalam bidang pertanian, khususnya dalam proses identifikasi jenis biji kacang berdasarkan karakteristik fisiknya. Lalu di sini kita ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan algoritma random forest untuk klasifikasi jenis biji kacang menggunakan dataset Treben dan lain sebagainya. Ada pula tujuannya yaitu membangun model klasifikasi menggunakan algoritma random forest untuk mengidentifikasi jenis biji kacang dan lainnya. Kemudian masuk ke manfaat. Manfaatnya ada 3. Yang pertama itu bagi akademisi, kedua bagi praktisi, dan ketiga bagi industri pertanian. Dan batasan masalah ini ada 5. Lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah konsep dasar data science. Data science adalah bidang ilmu yang menggabungkan ilmu komputer, statistika, dan pengetahuan domain tertentu untuk mengelola data dalam jumlah besar menjadi informasi yang bermanfaat. Selanjutnya, rapid miner, yaitu merupakan salah satu perangkat lunak data mining yang digunakan untuk melakukan proses analisis data secara visual tanpa memerlukan pemrograman yang kompleks. Kemudian ada algoritma random forest, yaitu adalah algoritma machine learning berbasis ensemble learning yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Dan yang terakhir ada evaluasi model, yang merupakan tahap penting dalam machine learning untuk mengetahui seberapa baik performa model dalam melakukan klasifikasi. Nah, pada percobaan ini kami menggunakan beberapa matriks evaluasi untuk mengukur kinerja model klasifikasi, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Ada beberapa tahapan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada studi literatur, itu dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari referensi dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber terpercaya yang berkaitan dengan data science. Selanjutnya ada pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset Derbin yang diperoleh oleh Machine Learning Repository melalui platform Kaggle. Selanjutnya ada preprocessing data yang merupakan tahap penting untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam pemodelan. Selanjutnya ada pemodelan dengan random forest. Pada tahap ini dilakukan pembangunan model klasifikasi menggunakan algoritma random forest dengan parameter yang telah ditentukan. Selanjutnya ada evaluasi model yang dilakukan untuk mengukur performa model dalam melakukan klasifikasi menggunakan matriks akurasi, precision, recall, Evans score, dan conversion matrix. Dan terakhir itu ada deployment ke web. Tahap ini ada tahap terakhir adalah implementasi model ke dalam sistem berbasis web menggunakan framework Flex. Nah, selanjutnya ada alat tambahan. Untuk perangkat keras kami menggunakan adapun komponennya yaitu prosesor, RAM, penyimpanan, dan sistem operasi. Untuk perangkat lunaknya itu ada bahasa pemrograman, IDE, data processing, komputasi numerik, machine learning, web framework, front-end, model persistence, dan data mining. Untuk dataset itu ada nama dataset, sumbernya, jumlah sampel, jumlah fitur, jumlah kelas, dan format filenya. Ada pula model dan pengembangan sistem yang kami gunakan, yaitu menggunakan metode sistem CRISP-DM, yang mana di sini uh, ada 6 tahapannya. Yang pertama itu ada business understanding, tapi ini bertujuan untuk memahami tujuan utama peneliti serta permasalahan yang ingin diselesaikan. Selanjutnya ada data understanding. Pada tahap ini dilakukan eksplorasi dataset untuk memahami karakteristik data, meliputi jumlah data, tipe data, distribusi kelas, dan korelasi antar fitur. Selanjutnya ada data preparation, yaitu tahapan persiapan data meliputi pembersihan data, normalisasi, encoding label, dan pembagian data latih dan data uji. Selanjutnya ada modeling, yaitu pembangunan model klasifikasi menggunakan algoritma random forest dengan parameter yang telah ditentukan. Selanjutnya ada
evaluation, yaitu model yang digunakan untuk matriks adalah akurasi, precision, recall, event score, dan confusion matrix. Nah, selanjutnya ada implement, yaitu implementasi model ke dalam sistem berbasis web menggunakan Flex. Nah, ini ada kebutuhannya. Yang pertama ada user requirement, kedua ada sistem requirement, dan yang terakhir ada sistem specification. Nah, masuk ke perancangan sistem. Nah, di sini ada perancangan flowchart, di mana kita di sini masuk. Nah, baru si user ini menginput 16 fitur dan di sini eh, sistem akan memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah sesuai. Nah, masuk di sini. Jika tidak sesuai, akan menampilkan error dan kembali ke sini. Nah, jika sesuai, itu nanti akan masuk ke dalam proses scaling feature, baru habis itu masuk ke proses random forest prediction dan itu akan menampilkan hasil, yaitu hasilnya itu jenis kacang, confidence, dan probabilitas. Nah, selanjutnya di sini user bisa memilih apakah dia akan menginput ulang. Jika dia menginput ulang, di sini akan eh, sistem akan memunculkan halaman input dan memasukkan hasil input yang tadi. Nah, jika dia cuma melihat hasilnya, di sini akan ada reset from, kemudian kosongkan input, kemudian selesai. Nah, masuk ke perancangan data flow diagram, di mana di sini user itu menginput data fitur, kemudian sistem melakukan klasifikasi jenis kacang, dan hasil prediksi akan diperlihatkan oleh sistem kepada user. Nah, selanjutnya itu di FD level 1, yang mana user di sini memasukkan 16 fitur, dan di sini kemudian menjadi data mentah dan masuk kepada data yaitu memeriksa kelayakan data. Jika tidak valid, sistem akan mengirimkan pesan error, dan jika valid, data akan dikirim pada proses reprocessing data. Nah, di sini akan membuat data itu lebih terstruktur, kemudian masuk ke prediksi modul, yang mana proses ini berinteraksi dengan dataset atau model untuk memuat model yang telah dilatih. Hasil akhirnya itu berupa prediksi modul, yang mana nanti akan ditampilkan hasil prediksi dan confidence-nya. Selanjutnya masuk ke DFD level 2. Nah, di sini data yang di processing itu kita terima, kemudian data untuk disusun menjadi data yang terlebih terstruktur. Nah, masuk ke proses klasifikasi random forest. Di sini mengambil bobot dan struktur pohon dari data store processor model random forest untuk menghasilkan dua output label kelas terprediksi dan nilai probabilitas. Ini label kelasnya itu 0 atau 1, dan kemudian masuk ke hitung confidence. Ini di sini adalah mengolah nilai probabilitas menjadi nilai confidence, dan kemudian di sini adalah hasil prediksi, yaitu menggabungkan label kelas dan nilai confidence menjadi hasil prediksi final untuk dikirim ke tampilan antarmuka. Selanjutnya di sini ada activity diagram, yang mana di sini user membuka website, kemudian sistem menampilkan from input, kemudian user mengisi 16 fitur data, kemudian user mengklik tombol submit. Nah, sistem akan melakukan validasi input. Nah, jika data yang dimasukkan salah, akan kembali pengisian data. Nah, jika datanya valid, sistem akan melakukan preprocessing. Kemudian, sistem juga akan melakukan prediksi dengan random forest, dan sistem menampilkan hasil prediksi dan user melihat hasilnya. Kemudian masuk ke use case diagram, yang mana di sini user membuka website pada titik awal, dan di sini sistem menampilkan from input sebagai respon, dan sistem menyajikan formulir perlu diisi oleh pengguna.
Nah, lalu user juga dapat mereset from, user dapat membersihkan atau mereset data yang telah dimasukkan ke dalam formulir. Nah, selanjutnya mengidentifikasi jenis kacang dengan relasi ini. Nah, jadi fungsi mengidentifikasi jenis kacang memiliki hubungan ketergantungan dengan dua jenis aktivitas ini. Jadi untuk menjalankan proses identifikasi secara utuh, sistem secara otomatis akan melibatkan proses input data fitur. User wajib user wajib memasukkan data fitur proses identifikasi bisa berjalan. Nah, selanjutnya nanti user itu bisa melihat hasil prediksi. Ini adalah bagian dari integral dari identifikasi adalah menemukan hasil akhir kepada pengguna. Selanjutnya itu ada sistem perancangan arsitektur dan antarmuka. Dimana di sini klien set ini dia ada HTML, CSS, dan JavaScript itu nanti akan mengirim HTML kepada server side. Dimana di server side ini ada Flex application dan model manager. Nah, di dalam Flex application ini ada raw text, views, dan template. Dan dalam model manage ini ada layout model, scale fitur, dan prediction result. Dan terakhir itu ada data storage, yang mana itu ada model, scalar, model encoder, dan fitur column. Yang masuk ke integritas sumber data, yang mana di sini ada dataset awal, kemudian di preprocessing, di training, di modeling, lalu deployment, masuk ke layout model, plus aplikasi, dan website interface. Nah, ini adalah desain first frame antar muka pengguna yang kami buat. Selanjutnya masuk ke implementasi model dengan Python. Di sini adalah input dari library dan hasil dari load dataset. Kemudian masuk ke hasil processing data yang kami lakukan. Dan ini adalah hasil data yang telah kami peroleh dari data yang kami masukkan. Nah, ini di sini ada training model dan forest juga. Ada evaluasi model. Nah, baru masuk ke evaluasi Python. Conversion matrix. Matrix eh, di sini akan membandingkan data dan bukan hasil silang antara kelas sebenarnya dan kelas hasil yang sudah diprediksi. Selanjutnya ada classification matrix. Ada ringkasan di sini ada ringkasan matrix. Dan selanjutnya adalah ada implementasi model dengan rapid miner. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Pertama, kita memasukkan dataset, baru kita menseleksi fitur yang kami gunakan, baru kita menentukan target, menentukan data training dan data testingnya, masuk ke Random Forest, API model, dan performance. Nah, ini hasil dari evaluasi model rapid manner-nya itu, yang mana kita dapat menghasilkan nilai sebesar 91,66% yang menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam mengklasifikasi data. Nah, di sini ada hasil prediksi model pada data uji. Gambar ini menunjukkan hasil prediksi model terhadap data uji berjumlah 2.721 data. Dan setiap data memiliki informasi berupa kelas asli, hasil prediksi, serta nilai confidence untuk masing-masing kelas. Ada pula perbandingan hasil Python dan RapidMiner. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan menggunakan Python dan RapidMiner, diperoleh performa model yang relatif baik pada kedua platform. Pada Random Forest yang dibangun menggunakan Python menghasilkan akurasi sebesar 92-93%, sedangkan pada RapidMiner diperoleh akurasi sebesar 91%. Perbedaan nilai akurasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perbedaan proses, pre-processing data, pembagian data latih dan data uji, serta parameter yang digunakan dalam pelatihan model.
Nah, ini adalah implementasi web system. Ini adalah struktur pembuatan website. Nah, baru bisa ada implementasi backend. Di sini ada tampilan antar muka website, yang mana di sini menampilkan forum input dengan 16 file sesuai fitur dataset. Setiap file memiliki label yang pas. Dapat tombol identifikasi kacang dan nested form. Selanjutnya masuk ke halaman hasil prediksi, yang mana di sini menghasilkan jenis kacang yang hasil identifikasi dengan ukuran besar dan warnanya, yang menampilkan tingkat keyakinannya dalam presentasi dan menampilkan baca probabilitas untuk ketujuh jenis kacang. Nah, dan di sini ada halaman panduan yang mana di sini menjelaskan algoritma dan forest, informasi dataset band, panduan pengisian form, contoh nilai untuk testing. Nah, baru ini ada pengujian sistem, yang mana itu ada pengujian fungsional, pengujian akurasi prediksi data baru, dan pengujian performa. Baiklah, sekian presentasi yang saya lakukan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait implementasi Rapid Miner pada eh, kela- klasifikasi jenis kacang berdasarkan karakteristik fisiknya. Jadi di sini operator yang saya gunakan ada read CSV, ada select attribute, set role, split data, random forest, apply model, dan performance. Jadi di sini read CSV ini fungsinya untuk mengimport dataset kita agar dataset kita itu bisa dibaca oleh si Rapid Miner. Kemudian di sini dia terhubung ke example set pada select attribute. Nah, example select atribut ini kemudian akan memilih atribut mana saja yang kita gunakan. Di sini bisa kita lihat ada dua atribut yang saya tidak gunakan dan ada beberapa atribut yang saya gunakan karena atribut ini adalah penunjang untuk model nantinya bisa mengklasifikasikan jenis kacang. Di sini ada kelas yang mana di situ merupakan labelnya. Nah, kemudian di sini untuk set role-nya sendiri atau pelabelan di sini saya menggunakan target class. Nah, karena target class itu adalah berisi jenis-jenis kacang, ada 7. Nah, kemudian setelah itu pada example set role dia akan terhubung ke split data. Nah, di split data ini saya membagi data training dan data testing se menjadi rasio 80-20. Jadi 80 untuk data test training dan 20% untuk data testing. Nah, di sini dari split data dia terhubung kedua. Ada ke random forest, ada juga ke operator apply model. Nah, untuk split data yang terhubung ke random forest sendiri, di sini dia eh, apa data yang split data yang data training. Jadi 80% datanya itu trainingnya akan masuk ke random forest. Nah, di random forest di sini dia ada number of tree, ada maksimal depth-nya ada 0, number of tree-nya ada 100 atau pohonnya itu akan dia buat 100 dan kedalamannya itu 0. Kemudian di sini ada saya menggunakan random seed atau random state sejumlah 42. Nah, kemudian di sini di split data parameternya juga akan terhubung ke eh, apa unlabeling. Jadi di sini si data testing yang dari split data 20% data testingnya akan pergi ke play model unlabeled atau tanpa label dia. Nah, di sini otak dari random forest atau si model akan terhubung ke apply model di mana nanti eh, di apply model ini model akan berusaha menebak, memprediksi atau mengklasifikasikan kacang-kacang tersebut yang belum ada labelnya. Nah, nantinya dari apply model ini saya hubungkan ke performance untuk dievaluasi supaya kita bisa melihat nih akurasinya berapa, apa saja kesalahannya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat geomatriksnya. Nah, setelah itu di apply model juga saya hubungkan ke result. Begitu pula dengan performance. Performance sendiri saya hubungkan ke result dan exanya, example setnya saya hubungkan ke result. Nah, kita akan run, kita akan lihat. Nah, di sini
Nah, apply model. Nah, di sini kita bisa lihat pohon-pohon yang telah terbentuk sejumlah 100 pohon. Di sini saya akan memperlihatkan satu contoh pohon. Nah, ada pohon pertama, kita bisa lihat di sini pohonnya seperti ini. Ini sebenarnya ada sangat kecil ya, karena maksimal kedalamannya itu saya kasih 0, yang berarti maksimal kedalamannya itu eh, apa tidak ditentukan. Nah, di sini ada kita bisa lihat sangat panjang. Nah, di sini adalah dia memprediksi, mengklasifikasikan ini jenis kacang apa. Kalau misalnya apa namanya fitur ininya sebesar ini, apa dia masuk ke kriteria mana. Terus kita lihat lagi apa besaran diameter kacangnya. Terus setelah itu kita bisa lihat lagi apa namanya besar apa panjang kacangnya. Nah, itu nanti akan apa diputuskan oleh tri-tri ini. Kemudian kita lanjut ke eh, result atau hasil dari example set. Nah, di sini kita bisa lihat kelas sebenarnya dan kelas yang dia prediksi. Nah, di sini di data seeker ini yang tampil di layar kita bisa lihat semuanya dia prediksi sebagai seeker, semuanya kelas seeker. Nah, di sini dia prediksi ada seeker, ada juga dia salah prediksi menjadi dermason. Di sini ada dermason juga. Sampai di bawah itu di sini menunjukkan kesalahan model. Kesalahan model mengklasifikasikan. Nah, di sini confidence ini adalah tingkat keyakinan model. Seberapa yakin model terkait ini adalah kelas Seker, kelas Barbunya, kelas Bombay, kelas Kelly, kelas Horos, kelas Syrah, dan juga kelas Denmason. Nah, kita lihat di sini. Dia di sini sangat 0,820 atau mau mencapai 82% dia yakin bahwa ini adalah kelas Dermason. Kenapa seperti itu? Karena mungkin si Dermason ini apa namanya fiturnya atau karakteristiknya Dermason ini sangat hampir mirip dengan karakteristik dari si jenis Seker. Begitu pula dengan yang lain. Di sini ada Seker semua. Ada barbunya di sini dia prediksi sebagai Sekar, ada juga Sira dan Horos dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita lanjut ke evaluasi bagian performance vector. Nah, untuk performance vector sendiri di sini akurasinya ada 91,66%, di mana ada kelas precision, di mana kelas precision sendiri adalah apa keakuratan tingkat akurat prediksi, ketepatan prediksi. Nah, di sini untuk kelas Sekar, di sini dia tepat memprediksi 383 data, namun di kelas Barbunya dia memprediksi Sekar itu ada 5 data. Kemudian di Sirah dia memprediksi kelas Sekar di kelas Sirah itu ada 10 data dan di Dermason ada 15 data. Maka kelas ketepatan prediksinya ada 92,74%. Nah, sedangkan di sini yang paling tertinggi itu ada Bombay, di mana Bombay itu dia memprediksi Bombay satu itu di Barbunya. Barbunya ini dia memprediksi Bombay, tapi hanya satu data. Kemudian di sini ada kelas recall. Recall sendiri adalah kemampuan model untuk menemukan data pada kelas aslinya. Jadi di sini dia menemukan 383 seker dengan kesalahan Sira ada 7 dan Dermason ada 15. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling tinggi adalah kelas Bombay. Nah, di sini Bombay dia menemukan 104 data tanpa ada dia prediksi yang lain di kelas Bombay itu sendiri. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa kelas Bombay sendiri adalah kelas yang sangat dihafal atau sangat tinggi sekali nilai ketepatannya. Mungkin hal ini disebabkan oleh kelas Bombay yang hanya memiliki sedikit data, yakni hanya sebesar 500 lebih data, kurang lebih 500. Nah, sedangkan yang lain itu berjumlah 3.000, 2.000. Nah, ini menyebabkan model itu menghafal atau sangat memahami data dari data Bombay. Makanya dia bisa memprediksi 100 hampir benar True Bombay. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan rapid miner yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, kali ini saya akan langsung mendemonstrasikan tentang hasil proyek yang telah dibuat dengan memperlihatkan training model yang dilakukan, dokumentasi teknis, evaluasi, dan hasil analisis dari proyek yang telah kami buat. Sebelum kita masuk ke dalam implementasi proyek, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai dataset yang kami gunakan untuk melakukan proses identifikasi nantinya di dalam website yang telah kami buat. Dataset yang kami pakai yaitu dataset jenis klasifikasi yang berjudul jenis kacang. Jadi di sini ada beberapa kolom pada dataset ini atau variabel yang digunakan sebagai sebagai fitur dalam dataset ini, dan ada targetnya yaitu variabel atau kolom kelas. Di sini ada nama-nama jenis kacang yang sebanyak ada 7 jenis kacang yang akan diidentifikasi nanti hasilnya seperti apa. Dan dataset ini kami indikasikan bahwa tidak perlu proses standarisasi, scaling atau normalisasi karena di dalam dataset ini sudah menggunakan angka-angka yang bagus nilainya untuk dilakukan pemrosesan. Terkait encoding ini, dataset ini tidak memerlukan one hot encoding. Target atau label klasifikasi terdapat pada dua kolom terakhir, yaitu kelas dan kelas encode. Jadi kelas ini yang pertama ini adalah berisikan nama jenis kacang dalam bentuk teks string. Kemudian ada kelas encode-nya. Telah dibuat ini representasi numerik dari kolom kelas. Misalnya seeker ini di-encode menjadi kelas nomor 5. Jadi proses ini disebut label encoding, yaitu mengubah kategori teks menjadi angka 0, sehingga bisa diproses oleh algoritma machine learning. Karena algoritma yang digunakan yaitu random forest. Kemudian arti dari setiap kolom ini misalnya di kolom area ini untuk menghitung luas wilayah atau jumlah piksel dari satu kacang dalam pengidentifikasiannya, kemudian perimeter gunanya untuk menghitung panjang keliling batas tepi dari kacang, kemudian major axis length itu untuk panjang sumbu, minor axis length itu untuk minor dari kacang atau diameter terpendek dari elipsnya. Kemudian ada beberapa fitur bentuk atau rasio seperti kayak aspect ratio, eccentricity, 3D, convex area, dan di equivocometer. Terus fitur hubungan ruannya ada extend dan solidity, terus fitur kekompakan dan kehalusan itu ada roundness dengan compactness. Terus ada shape vector 1 sampai 4. Ini adalah faktor-faktor bentuk turunan lainnya yang merupakan hasil perhitungan matematis lebih lanjut dari parameter-parameter sebelumnya. Jadi faktor ini digunakan untuk menangkap nuansa bentuk yang lebih kompleks, yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh aspek ratio atau kebulatan. Terus ada variabel target yaitu labelnya. Nama asli dari jenis kacang itu dalam bahasa Turki contohnya seker itu gula, dan ada barbunya, ada kali dan lain-lain. Terus kelas encode-nya ini representasi numerik dari nama kelas sebagai target untuk model machine learning. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam inti program Python-nya yang di sini digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, pertama ada file train model ini untuk melatih model dari dataset Rabbit ini. Eh, nah, harus di dalam file ini adalah file yang terlebih dahulu dijalankan sebelum kita melakukan klasifikasi. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu apa saja library yang digunakan dari si dataset ini untuk diproses. Pertama ada NumPy ini untuk membaca file CSV-nya, Pandas untuk membaca file CSV-nya, terus ada NumPy ini gunanya untuk mengoperasikan angka atau array. Dan dataset yang sudah kita pakai itu isi datanya itu sudah bagus menggunakan angka. Terus menggunakan scalar ensemble mengimpor algoritma random forest classifier, yaitu algoritma utama yang akan digunakan dari proses klasifikasi ini. Terus ada scalar preprocessing mengimpor standarisasi dan label encoder, yaitu nanti akan melakukan normalisasi dan konversi label. Terus ada scalar model selection akan mengimpor trend test split, yaitu membagi data secara random. Terus ada skalian metrik, impor klasifikasi report, coefficient metrik, dan akurasi skor yang gunanya nanti ini untuk menghitung hasil evaluasi dari yang akan dibuat. Terus ada import joblet ini menyimpan model ke dalam file agar nanti model ini siap digunakan untuk diimplementasikan di dalam website yang akan digunakan. Terus import OS ini untuk operasi folder atau file yang akan dibuat. Nah, langsung masuk ke
Bagian pertama ini loh dataset ini akan memuat dataset dari folder yang telah kita buat. Jadi dataset ini akan terbaca. Terus ke tahap kedua ada persiapan data yang di sini memisahkan fitur dan target. Gunanya itu akan mengambil semua kolom kecuali si kelas ini. Karena ini karena si kolom kelas ini menjadi target, bukan fitur. Terus X ini sebagai fitur target plus 17 kolom angka dari dataset itu. Terus ada Y-nya itu sebagai target output atau jenis kacang yang akan diidentifikasi. Jadi nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu ada fitur target, yaitu ada fitur dan target. Jadi dipisahkan terlebih dahulu. Terus encoding label ini ubah teks menjadi angka, gunanya itu untuk mengonversi. Jadi kayak jenis kacanya itu misalnya seker itu diubah menjadi nol, barbunya satu, dan jenis kacang lainnya ini akan diubah menjadi angka. Terus membagi data secara random. Jadi di sini dibuat membagi data train dan data testing. Jadi ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test ini nanti akan dibagi secara random data-datanya. Terus ada tes size itu kayak 20% untuk data testing. Berarti sisanya 80% itu untuk training. Terus random state itu eh, 42 ini biar hasil acaknya itu bisa diulang. Jadi konsistensi datanya itu digunakan random state 42 agar ketika kita melakukan pelatihan model ulang itu angkanya itu terus konsisten. Jadi tidak teracak, terubah atau terganggu oleh data-data yang lain. Jadi penggunanya itu lebih konsisten ketika menggunakan random state. Terus stratified encoded itu menjaga perbandingan jenis kacang. Jadi hasilnya nanti ini 80% data training ini di dalamnya ada 10.000 lebih data dan 20% testingnya itu eh, eh, dan 20% data testing itu berisikan 2.000 lebih data yang akan dites. Terus scaling normalisasi. Nah, di sini kita melakukan standarisasi untuk melakukan normalisasi, yaitu menghitung rata-rata dan standar deviasi dari training atau nilai mainnya juga, lalu akan diubah. Terus mengubah testing pakai patokan training di X di X test skelet ini. Kemudian eh, tujuannya ini semua fitur punya skala yang sama, tidak ada yang dominan karena angkanya cukup besar. Terus training mulai random forest. Nah, di sini adalah model training yang akan dibuat menggunakan random forest, yaitu algoritma yang telah dipanggil yaitu random forest classifier dengan NN estimator itu membuat 100 pohon keputusan. Terus maksimal depth-nya itu setiap pohon maksimal 15 level. Terus min sample splitnya itu minimal 5 data untuk bercabang. Terus min sample left-nya ini untuk minimal 2 data di ujung pohon. Terus random set 42 sama seperti tadi telah saya jelaskan bahwa ini biar hasilnya bisa diulang dan konsisten. Terus NJOBS ini pakai semua core GPU. Kemudian model fitnya ini extrain skelet ya train latih model dengan data training. Terus ke bagian evaluasi model ini yaitu prediksi data testing yang belum pernah dilihat dari program ini. Nah, kemudian hitung presentasi kebenarannya untuk melihat hasil akurasinya dengan menggunakan akurasi score. Dan kemudian ada classification report untuk melihat nantinya akan dilihat hasil presisinya berapa, recall-nya berapa, F1 score-nya, tiap jenis kacang. Terus terakhir di sini kita ada menyimpan model yang telah kita latih dengan beberapa file. Pertama ada model spin classifier yang nantinya ini sebagai menyimpan model random forest. Terus simpan alat normalisasi ini model normalisasi. Terus simpan converter teks plus angka di bagian label encoder ini. Terus terakhir ada model fitur columns. Ini simpan daftar 17 fitur yang telah digunakan. Nah, hasilnya nanti foldernya itu akan dioper ke bagian model. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang telah dibuat dengan format PKL. Ada bin classifier, fitur column, label encoder, scalar, training dan training summary. Nah, kemudian ada tes cepatnya yaitu di sini eh, X tesnya 0, respace, reshape 1 - 1. Jadi ambil satu data testing, kemudian kita akan melakukan normalisasi di bagian sampel scale-nya ini, terus melakukan prediksi. Setelah itu ubah angka jadi nama kacang.
yaitu di prediksi kelasnya. Terus itu setelah kita ubah, nanti akan dicetak sampel prediksinya. Misalnya seker dan aktual itu eh, misalnya sampel prediksinya itu seker dan aktualnya itu seker, berarti itu harus sama. Terus penjelasannya berarti dari program yang telah dibuat ini pada bagian training model ini, alur singkatnya yaitu kita membaca file CSV-nya terlebih dahulu atau datasetnya, terus kemudian memisahkan fitur, eh, memisahkan antara fitur dan target, terus melakukan encode agar si data string dari jenis kacang ini bisa diubah menjadi angka. Kemudian program tahu jenis kacangnya itu yang mana sudah yang telah diubah. Terus membagi random datanya 80% training dan 20% testing. Terus normalisasi semua fitur menggunakan eh, scaling dengan normalisasi. Latih random forest dengan 100 pom dan kedalamannya itu 15. Terus evaluasi dengan testing data untuk menghasilkan akurasi yang baik dari hasil proses training yang telah dilakukan. Terus menyimpang hasil 4 folder ke dalam folder models, yaitu 4 file yang telah dibuat tadi itu, yang telah setelah dilakukan training. Lanjut ke program up, up.py-nya. Di sini kita adalah program untuk web aplikasinya nanti. Jadi file ini eh, dijalankan setelah model selesai dilatih, yaitu dari train modelnya tadi. Nah, di sini kita menggunakan framework untuk web, untuk render HTML, baca form, dan kirim JavaScript on source. Nanti jadi nanti ya, tetap ada menggunakan JavaScript juga sebagai pembantu interaktif dari si website ini. Makanya kita menggunakan framework dari si Python ini, yaitu menggunakan Flash, mengimpor Flash, random template, request, dan JSONify. Terus ada library Pandas sama seperti tadi. Ini tidak terlalu dipakai kalau di app.py ini karena ini digunakan hanya untuk backup saja. Terus kemudian nanti ini untuk operasi data prediksinya, nah, operasi data untuk operasi array untuk data prediksi. Terus import joblet gunanya ini membuka file model PKL yang telah dibuat tadi dari hasil si trainingnya. Dan kemudian import sini mengoperasikan file atau folder. Terus di sini ada inisialisasi Flash, yaitu buat aplikasi web bernama app. Jadi kita membuat sebuah aplikasi dengan namanya nanti itu app atau application. Terus kita load model terlebih dahulu, yaitu di sini kita akan eh, mencoba untuk membuka file yang sudah dibuat dengan train model tadi. Yaitu ada model random forest, ada alat normalisasi, ada konverter angka nama dan kaca, terus daftar 17 fitur. Eh, Nah, namun jika tidak ada, jika file tersebut tidak ada dan tidak terbaca, maka akan dicetak error dan langsung berhenti. Terus ini akan meload datanya jika sudah sukses dimuat. Terus halaman utama. Kita ke bagian halaman utama dari si app.py ini, uploadnya. Di sini kita saat user buka HTTP-nya, link HTTP-nya untuk membuka di website. Nah, ini akan menampilkan file HTML-nya, si indeks HTML ini. Kemudian mengirimkan daftar 17 fitur ke HTML, terus ada kelas di sini label encoder. Ini akan kirim 7 jenis kacang yang telah di-encode. Nah, terus lanjut ke prediksi dari untuk from-nya nanti saat memasukkan data. Di sini ada variable fitur gunanya nanti ini kita akan menyimpan sebuah data di dalam sebuah list. Terus kita melakukan perulangan loop 17 fitur. Dari 17 fitur yang tadi itu yang ada di dalam dataset akan dilakukan perulangan. Terus ambil nilai dari form HTML untuk menjadi angka dan kumpulkan ke list atau di fiturnya itu. Nah, di sini ada append fitur append value. Jadi menambahkan value isi dari data tersebut ke dalam si array fitur itu di dalam listnya. Terus normalisasi baris, mengonvert to array and scale. Di sini ubah list array jadi 2 dimensi atau 1 baris. Terus normalisasi pakai scalar dari si training yang tadi yang telah dilatih. Terus untuk memprediksi, di sini ada fitur eh, prediction encode. Yang ini gunanya itu untuk hasil angka 0 sampai 6 jenis kacang. Jadi datanya itu terbaca dari indeks 0. Indeks 0 itu artinya data pertama di dalam jenis-jenis kacangnya. Jadi
Angka 0 sampai 6 itu terdiri dari 7 jenis kacang yang telah di-encode. Hasilnya nanti 7 probabilitas, jadi total ada 100% data yang akan diolah berdasarkan jenis kacangnya. Terus convert hasil, prediction class. Di sini hasilnya nanti ini eh, akan dilihat data yang keberapa yang terbaca. Misalnya 0 itu apakah ada seker, confidence max-nya itu digunakan untuk ambil 100, ambil probabilitas tertinggi jadi persen, contoh 95,7% sebagai probabilitas tertingginya. Terus buat daftar semua probabilitas di dalam probabilitas ini yang menggunakan tanda kurung kurawal atau setnya. Dari sini akan melakukan loop 7 kelas misalnya, terus akan membaca dataset yang jenis kacang mana yang terbaca, entah itu seker, barbunya, dermason, dan lain-lain. Terus akan menyimpan persentase dari hasilnya. Terus menampilkan HTML dan kita akan menampilkan ulang HTML. Di sini ada render template index HTML itu dibaca prediksinya misalnya ini akan hasilnya ke HTML, confidence-nya itu confidence ke HTML, probabilitasnya itu ke HTML dan form datanya ini biar form tidak kosong. Jadi semua data nanti itu harus wajib diisi agar untuk melakukan identifikasi datanya itu cukup dan sesuai. Terus ini ada Road API untuk program lainnya. Jadi di sini untuk melihat jenis metodenya seperti apa, nanti sama seperti di atas sebelumnya, tapi input dari JSON ini atau output JSON, membaca JSON dari post, ambil array dengan fitur, dan akan melakukan proses prediksi, eh, prediksi sama seperti sebelumnya, terus akan mengembalikan JSON-nya. Nah, di sini ada beberapa yang akan dikembalikan, ya seperti ini return JSON, JSONify. Terus contoh penggunaan API-nya itu nanti akan langsung digunakan ketika membaca outputnya untuk langsung ke halaman data-datanya, ya, ke halaman website yang untuk melakukan identifikasi jenis kacang. Nah, di sini akan memuat si info starting flash servernya. Jadi kita menggunakan flash service untuk membuka langsung ke browser. Nah, dengan yang sudah ditentukan bahwa debug through ini untuk gunanya nanti sebagai auto restart kalau ada perubahan kode. Terus hostnya ada 127.0.0.0.00, hostnya 127.0.0.1 hanya bisa diakses dari komputer sendiri. Jadi portnya 5.000. Kita akan membuka server ini di port 5.000. Terus penjelasan singkat dari alur program ini, user akan membuka website dengan metode get. Kemudian tampilkan indeks HTML dengan form 17 input. Kemudian user akan mengisi angka klik identifikasi atau post auto predict. Kemudian mengambil 17 angka dari from, melakukan normalisasi atau scalar transform. Kemudian model random forest akan memprediksi dengan model predict dan predict probabilitas. Kemudian konversi angka ke nama kacang dengan menggunakan label encore dan inverse transform. Kirim hasil ke HTML untuk ditampilkan. Inti dari program ini, kita akan memuat 4 file model yang dibuat dengan train model tadi di train model.py, kemudian mengambil random dengan melakukan random forest, scalar, rabbit encore, dan daftar fitur. Kemudian buat 3 root website, halaman utama, prediction form, API untuk program lain, dan prediksinya. Kemudian saat user submit form, ambil 17 angka, kemudian normalisasi, kemudian prediksi pakai random forest, terus tampilkan jenis kacang dan confidence-nya. Ini hubungannya dengan file lain, yaitu akan membuat model dari train modelnya, 4 file PKL model ini langsung ke app.py, load dan jalankan server. Terus indeks HTML dan tampilan website. Nah, jika kita kembali ke hasil output dari si train model ini adalah hasil output dari si train modelnya. Jadi di sini kita telah meload dataset dengan semua baris dan kolomnya. Terus kolomnya ada apa saja ini yang telah dibaca oleh si program, kemudian menyiapkan data, sekalinya telah berhasil. Terus training model random forest sudah dilakukan, evaluation model ini 0,99,89%. Artinya evolusinya itu mencapai 0,99 atau 99,80%. Jadi model yang dibuat ini sudah sangat baik. Kenapa? Karena dari
kayak kalau kita menggunakan random forest, dia kan mengambil data training dan data testing itu secara acak, jadi tidak bisa ditentukan. Nah, terus untuk menghasilkan hasil yang bagus, ini akan menghitung semua hasil modelnya berdasarkan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam dataset dan melihat jenis target outputnya. Jadi variabel input dan outputnya itu akan dicek terlebih dahulu. Terus menghasilkan classification report di sini bisa kita lihat bahwa untuk nilai precision, recall, dan F1 score-nya ini dan supportnya itu semua sudah dihitung dari setiap jenis kacang. Di sini ada 7 jenis kacang yaitu Barbunya, Bombay, Cali, Dermason, Horace, Shaker, dan Syrah. Hasil akurasinya telah dilakukan perhitungan Mafro FG dan Weighted Average FG. Kemudian menyimpan modelnya itu ke dalam folder model agar modelnya ini siap untuk dipakai. Terus Quick Test Prediction yang ini gunanya untuk mengambil sampel prediksi. Misalnya kita mengambil jenis kacang seker dan aktualnya juga seker, maka hasil prediksinya pasti sudah benar karena dari data yang diambil dan diidentifikasi itu sesuai. Terus kita akan meload data dari si up.py-nya. Di sini kita akan nanti membaca data setelah di load. Jadi ketika kita menjalankan up.py ya, sini akan meload semua data yang sudah dilatih. Kemudian mengambil kelas jenis kacangnya. Di sini ada barbunya dan sampai sirah. Kemudian kita akan melakukan starting plus server menggunakan framework Python di dalam browsernya nanti. Terus kita starting plus up. Kemudian debugnya ini akan mode on agar bisa lebih mudah mengidentifikasi ketika terjadi error dan telah berhasil dimuat. Sebelum kita masuk ke dalam browsernya, saya jelaskan terlebih dahulu yaitu indeks HTML-nya. Di dalam file index HTML ini adalah pondasi dasar dalam membuat sebuah website dengan desainnya. Jadi HTML ini sebagai kerangka dasar dari si websitenya untuk membangun websitenya. Terus untuk CSS-nya ini sebagai styling agar tampilan dari websitenya ini agar terlihat lebih bagus dan menarik. Sehingga ketika kita melakukan identifikasi itu kita lebih mudah paham di mana melakukan identifikasinya di dalam website tersebut. Kemudian di sini kita juga menggunakan JavaScript sebagai fitur yang mendukung, sebagai fitur pendukung. Jadi fitur pendukung ini JavaScript interaktif ini gunanya untuk jadi nanti berpindah antara prediktor dan panduan itu lebih mudah dibantu dengan JavaScript, mengosongkan semua input, validasi form, memastikan semua field itu terisi, dan animasi bar mengisi progress bar dengan lebar sesuai dengan persentase. Jadi JavaScript ini akan membantu kita dalam menjalankan website ini karena JavaScript memang sangat mendukung untuk pembuatan website agar tampilannya lebih bagus dan interaktif. Nah, di sini juga datasetnya itu sudah dibaca di dalam folder data. Jadi data Drebin ini sudah terbaca dan diolah menggunakan trend model, up.py dan untuk melakukan identifikasi di websitenya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam si websitenya. Di sini ada HTTP. Ini untuk membuka link URL dari si websitenya. Dibuka di dalam browser. Kita salin terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita masukkan URL yang tadi hasil di paste. Terus kita enter. Nah, di sini langsung muncul hasil website yang telah kita buat. Nah, di sini ada menu panduan atau tutorial terlebih dahulu. Jadi, di sini panduan lengkapnya untuk kita tahu apa yang akan dilakukan di dalam website ini. Jadi, kita akan mempelajari terlebih dahulu diberitahu bahwa apa itu random forest. Jadi, random forest itu adalah algoritma machine learning yang bekerja secara melihat pohonnya. Jadi, kita membuat pohon keputusan atau decision tree biasanya 100 sampai 500 pohon. Di sini kita hanya menggunakan sampai 100 pohon saja. Terus setiap pohon ini dilatih dengan data acak menggunakan teknik bootstrap aggregating. Setiap pohon itu memiliki fitur acak. Jadi tidak semua fitur digunakan di setiap pohon. Jadi hanya disesuaikan dengan fitur-fitur apa saja yang akan digunakan. Namun semua fitur ini tetap terbaca, tapi tetap disesuaikan untuk jenis kacang ini, fitur mana yang paling dominan dan yang tidak dipakai. Terus voting ini akan menentukan hasil akhir. Jadi mayoritas suara dari semua pohon itu akan menjadi eh, prediksi hasilnya. Terus ada tentang dataset Dragon ini itu memiliki deskripsi seperti ini. Terus panduan mengisi pro input. Jadi semua fitur yang di dalam website ini harus diisi.
seperti ukuran biji fisiknya itu di dalam variabel atau kolom area, perimeter, major axis length, minor axis length, terus rasio bentuk, area dan diameter, kepadatan bentuk, tingkat kebulatan. Shape faktor 1, shape faktor 2, 3, dan 4 ini faktor-faktor bentuk dari si kacangnya. Terus kita gunakan titik untuk pengisian angka desimal di dalam formnya nanti. Contoh pengisiannya seperti ini. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk ke prediktor kacangnya. Nah, misalnya kita melakukan mengisi datanya. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu dari datasetnya itu. Jadi, kenapa harus kita melihat bahwa bagaimana format input angka dari setiap form ini agar tidak terjadi kesalahan ketika menginput. Artinya ketika kita salah berarti ini terlalu jauh dari data latih yang kita masukkan. Misal kita memasukkan sebuah eh, angka random. Jadi karena dari dataset tadi yang telah dilatih kita tidak tahu data yang mana yang menjadi eh, data latihnya. Kita tidak tahu data ke baris keberapa yang menjadi data latih, data testingnya itu dari mana, di baris keberapa. Jadi benar-benar diambil secara random untuk pembagian data training dan data testingnya. Misalnya kita akan memasukkan contohnya, kita ambil data random dari datasetnya, terus kita paste di dalam semua fitur-fiturnya ini satu persatu. Nah, untuk terakhir, kelas encode-nya ini dimasukkan. Kita mau mengidentifikasi jenis kacang mana agar program lebih mudah mengetahui hasil dari jenis kacangnya. Jadi, terus kita masukkan kelas encode-nya ini. Misal kita masukkan 5. Terus kita klik identifikasi jenis kacang. Nah, jadi ke- misalnya ketika kita mengambil data yang sama persis dengan data set, berarti ini masuk ke dalam data trend. Artinya data ini em, sangat cocok dengan datanya. Artinya ini terlalu overfitting karena 100% itu masuk ke dalam data yang tidak cocok. Artinya data yang kita masukkan barusan ini adalah data training. Nah, bagaimana ketika kita memasukkan data testing? Kita akan menggantinya dengan data random, yang betul-betul random. Jadi kita reset terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memasukkan eh, data baru sebagai data testing, yaitu random. Misal kita masukkan, nah, jadi dari jenis kacang yang terdeteksi itu ada sirah, tingkat keyakinan 59,32%. Kenapa hal ini terjadi? Bahwa karena dari rasio perhitungan yang telah didapat, jadi setelah kita melakukan standarisasi, nilai kacangnya itu terindikasi sangat tinggi. Jadi tingkatnya ini dibagi rata bahwa si bomba ini memiliki probabilitasnya lumayan tinggi hingga 14% dengan Horos karena bentuknya itu dan beberapa variabel lain hampir mirip dengan si Syrah. Namun Syrah lebih mendukung karena dari si target kelas encode-nya yang dimasukkan juga itu eh, walaupun dia tidak sama persis ke angka berapa dia setuju, tapi ini langsung dibaca sebagai data testing bahwa dia eh, tahu dari si pohon keputusannya tersebut bahwa setelah kita melakukan pembagian 100 pohon, seri kemudian melakukan kedalaman, membuat 15 level kedalaman untuk melakukan prediksi, si dan untuk melakukan pemilihan suara, yang terbanyak itu masuk ke Syrah. Artinya jenis kacang ini lebih banyak masuk ke Syrah untuk jenis probabilitasnya dari perhitungan yang telah dilakukan menggunakan random forest ini. Oke, kita akan memasukkan data yang lain. Contohnya sebagai data testing. Nah, kita akan melakukan identifikasi lagi, jenis kacang. Nah, tingkat keyakinan yaitu 83,26%. Artinya model yang telah dibuat ini cukup baik dan normal karena dia sudah bisa membaca mayoritas dari data yang dimasukkan berdasarkan input, yaitu di Sekar ini probabilitasnya lebih tinggi karena sudah sesuai dengan jenis data yang kita testing. Artinya data yang kita masukkan ini lebih condong ke arah Sekar. Jadi dari pemilihan voting suaranya ini setelah dilakukan prediksi dan ditetapkan bahwa data tersebut masuk ke dalam jenis kacang Sekar.
Dan Darmawan juga mengisi juga termasuk beberapa dengan persentase 15%, namun yang lebih mendukung yaitu Seker karena dari data yang dimasukkan ini lebih cocok untuk ke setiap fitur atau kolomnya. Jadi kayak mirip atau hampir sama. Jadi data testing ini sudah diuji dan jadi data testing ini diuji di dalam si prompt ini untuk melakukan identifikasi. Untuk dilihat hasilnya berapa presentasi probabilitas dan nilai confidence-nya itu dan nilai confidence yang telah dihasilkan. Jadi di sini terbaca jenis kacanya itu terdeteksi sebagai seker, kemudian tingkat keyakinannya 83,26%. Nah, jadi dari cara kerjanya itu ini akan diinput ciri-ciri kacanya terlebih dahulu berdasarkan pohon-pohonnya itu. Terus kita membuat pohon, yaitu pohon satu kedalamannya ini, dua ini sampai 100. Ada 100 pohon, setiap pohon memiliki kedalaman 15 dan diidentifikasi setiap jenis kacanya, terus melakukan voting suara. Dan hasil votingnya itu menunjukkan jenis kacanya dan menunjukkan hasil confidence-nya atau tingkat keyakinannya itu muncul berapa persen. Terus ringkasan prosesnya itu setiap eh, tahap pertama itu bootstrap, setiap pohon dilatih dan data acak, boleh berulang. Kemudian random fitur, setiap pohon hanya melihat 4 hingga 5 fitur dari 17 fitur. Kemudian tumbuh pohon sampai ke dalam 15 dan atau tidak bisa bercabang lagi. Voting 100 pohon memilih jenis kacangnya, jenis kacang mana yang terpilih dari hasil voting ini. Terus hasilnya suara terbanyak dilihat prediksi akhirnya. Jadi si random forest ini hanya akan melihat suara terbanyak atau prediksi akhir sebagai voting dan memastikan bahwa ketika suara itu terbanyak pada jenis kacang ini, maka itu yang akan muncul. Nah, intinya 100 pohon kali kedalaman 15. Itu bisa mendeteksi pola yang sangat rumit. Jadi seperti kita bertanya ke 100 ahli bahwa masing-masing ahli punya spesialisasi berbeda. Terus hasilnya suara terbanyaknya itu ada siapa saja. Semakin banyak pohon, semakin stabil prediksinya. Namun di sini kita melakukan penstabilan optimasi bahwa kita melakukan sebuah eh, optimasi yang lebih sederhana agar mendukung komputasinya. Nah, jadi dari hasil yang didapatkan ini juga itu data training tidak 100% sempurna, masih ada variasi alami antar biji kacang. Jadi data training itu tidak 100% sempurna. Jadi masih ada variasi lain alami antar biji kacang. Terus mungkin ada data-data yang outlier. Tetapi kalau kita menggunakan random forest itu tidak berpengaruh karena kita hanya menghitung berdasarkan mayoritas suaranya di setiap pohon. Bahwa jika pohon ini sudah tidak terbaca maka tidak akan digunakan. Jadi voting ini benar-benar berpengaruh terhadap hasil kacang yang akan ditentukan jenis klasifikasinya itu akan termasuk ke dalam jenis kacang mana. Terus random forest ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa akan bekerja secara dengan votingnya, menghitung 100 pohon dengan pendapat yang berbeda. Contoh 85 pohon bilang seker, 15 pohon bilang jenisnya itu Cali. Hasilnya tetap seker, tapi confidence-nya 80%. Jadi berdasarkan probabilitas yang didapatkan bahwa hasil klasifikasinya itu menentukan jenis kacang yang telah dimasukkan. Terus kesimpulan bahwa apakah prediksi yang salah jika dapat 80% itu 85% tetap benar, hanya kurang yakin. Tetapi model sudah sangat bagus dan stabil. Misalnya data yang kita masukkan data testing ini agak berbeda dari kebanyakan data. Maka dia tidak bisa mencapai hasil yang lebih tinggi lagi, misalnya di atas 90%. Tapi intinya, ketika confidence 80% itu adalah masih hal yang normal, karena biji kacang di alam punya variasi yang alami. Jadi secara singkat, cara kerjanya itu seperti Jadi teknik seder jadi random forest ini digunakan untuk komputasi bahwa itu tidak termasuk ke dalam komputasi yang ringan, ini masuk ke kategori yang lumayan berat. Karena random forest ini sebenarnya cukup berat untuk komputasi, tapi dengan optimasi yang tepat kita bisa berjalan dengan lancar. Karena kenapa kita bisa bilang bahwa komputasi yang cukup berat? Karena jumlah datanya itu lebih 10.000. Itu dengan keterangan itu cukup besar. Kemudian 17 fitur itu termasuk ke dalam golongan yang sedang. 100 form itu berat, berarti 100 kali lipat. 15 level berarti dalam banyak perhitungan. Jadi ada 15 level. Perhitungan kasarnya kita bilang satu pohon keputusan itu akan memproses lebih dari 13.000 data dikali 17 fitur dan dikali 15 level. Artinya 100 pohon itu 100 kali lebih berat. Waktu trainingnya bisa lebih lama juga tergantung CPU. Tapi setelah kita lakukan si training tadi itu cepat karena eh, CPU sudah mendukung bagaimana pemrosesan random forest ini.
Terus soal prediksi up.p-nya tadi itu, kita prediksi harus dijalankan di 100 pohon. Jadi 100 pohon akan dikalikan 15 level perbandingan atau kurang lebih 1.500 operasi per prediksi. Tapi karena sudah dilatih prediksi tetap cepat. Itu kurang lebih dari eh, 0,1 detik. Ya, teknik penyederhanaan yang dipakai bahwa meskipun berat kita pakai trik agar tetap cepat, yaitu dengan membatasi jumlah pohonnya hanya 100. Ini cukup akurat, tidak terlalu berat. Kemudian mencegah pohon tidak terlalu dalam, jadi menggunakan hanya 15 pohon. Terus min sampai levelnya itu tadi maksimal minimal 5 data untuk bercabang dan minimal 2 data untuk di daun. Terus jobs-nya itu minus satu memanfaatkan prosesor multicore. Terus menyimpan model yang sudah dilatih bahwa setelah kita menyimpan model ini kita tidak perlu latih ulang. Jadi modelnya sekali latih selamanya bisa dipakai untuk melakukan pemrosesan jadi identifikasi jenis kacang dari hasil model yang telah dibuat tadi identifikasi jenis kacang akan langsung disimpan modelnya dan bisa dipakai berkali-kali untuk identifikasi jenis kacang. Makanya kita impor jenis model tersebut ke dalam si program webnya ini. Jadi ketika kita menggunakan webnya, dia akan membaca model dari yang telah dibuat, terus kita bisa melakukan memprediksi jenis kacang atau mengidentifikasi jenisnya. Terus, jadi apakah random forest sederhana untuk komputasi? Jawabannya tidak, atau cukup berat. Tapi program ini dioptimasi mungkin agar lebih ringan. Jadi kita pakai batasan dan trik tertentu. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kita melakukan hanya memilih 100 pohon dan lain-lain. Terus apa hasilnya tetap akurat? Ya, sudah dibuktikan juga bahwa hasilnya bisa akurat dengan mengisikan data yang sesuai dengan persyaratan yang diminta di tiap form. Jadi random forest itu ibaratnya kuat tapi boros tenaga. Program ini pintar mengatur agar tetap kuat, tapi tidak boros dengan batasan yang cerdas. Jadi akurasinya ini ditambah dengan komputasi dengan cepat akan menghasilkan keseimbangan yang sempurna. Terus pembagian datanya, data latih dan testing itu sudah dibagi secara random atau acak. Terus kita menginput di website itu bebas, boleh angka berapa saja. Kenapa harus random? Jika random, setiap jenis kacang tersebar merata. Model belajar dari semua variasi. Kemudian testing benar-benar uji kemampuan model yang telah dilatih. Terus kita menginput di website itu bebas angka berapa saja input yang diperbolehkan, yaitu apakah model ini sudah pernah dilihat atau belum dalam range dataset. Yang terjadi di belakang layar itu input akan Instruktur akan menginput, kemudian nilainya itu di luar range normal. Jadi jika itu terjadi, wah si model random forest ini akan membaca bahwa scalingnya itu, wah ini angkanya besar sekali, kemungkinan kacang dari masuknya ukurannya besar. Jadi langsung model ini membaca bagaimana cara identifikasinya. Hubungannya yaitu training, training terlebih dahulu itu dataset aslinya itu misalnya ada berapa? Misalnya ada lebih 10.000, kemudian diacak secara random. Terus mulai belajar dari 10.000 data yang sudah dilatih, kemudian yang akan dilatih, terus dilihat jenis bijinya, sudah dilihat dalam variasi angka. Terus untuk prediksinya sekarang, user itu input angka bebas, mulai nilai normalnya atau ekstrim terserah user. Model prediksi berdasarkan apa yang sudah dipelajari untuk menghasilkan hasil prediksi dari si jenis kacangnya. Jadi pembagian data random itu agar model belajar dengan baik, testing data dikenali model. Jadi tidak karena model belum pernah lihat, terus boleh input angka berapa saja di set itu boleh, as mau normal atau ekstrim. Apakah semua input valid? Jadi ketika apakah semua input yang dimasukkan itu valid akan benar selama angka atau numerik. Nah di sini kalau reserve form ini akan mengembalikan formnya itu menjadi normal kembali. Nah itulah demonstrasi hasil proyek atau implementasi dan training model dan dokumentasinya secara teknis, evaluasi dan hasil analisis. Jadi evaluasinya itu hasil yang telah didapatkan ini sudah sesuai dengan cara penggunaan algoritma, yaitu dari algoritma klasifikasi, yaitu random forest. Itu sudah berhasil dibuat dan diimplementasikan dengan baik untuk menghasilkan hasil prediksi yang lebih bagus. Dan hasil analisisnya itu dilihat bahwa kalau kita menggunakan random forest, kita bisa bebas memasukkan data berapa saja karena random forest ini memiliki banyak eh, cara yang baik. Jadi kita tidak perlu ribet atau
kesusahan dalam melakukan menginput data karena random forest ini bekerja lebih tahan dan lebih kuat. Artinya komputasinya itu lebih memang berat tapi memiliki tenaga yang bagus namun boros. Atau ketika kita menggunakannya bahwa kita mendapatkan hasil yang lebih bagus karena memang random forest ini memang bisa bekerja dengan cara yang lebih baik. Algoritma ini cukup mumpuni untuk digunakan untuk melakukan klasifikasi. Jadi berdasarkan hasil klasifikasi jenis kacang ini sudah bisa dibaca dengan baik hasilnya itu seperti apa dan bagaimana hasil confidence dari perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan jumlah poin yang telah dibuat, levelnya, dan pembatasan yang telah dibuat. Nah, itulah sekian mengenai implementasi proyek yang telah saya lakukan mengenai hasil pembuatan pemodelannya langsung dari hasil mendemonstrasikan hasil proyeknya. Baiklah, untuk kesimpulan sendiri, dari hasil implementasi dan percobaan, juga evaluasi sistem yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama ada implementasi algoritma random forest itu berhasil dilakukan untuk mengklasifikasikan 7 jenis biji kacang berdasarkan 16 fitur yang tersedia. Kemudian, performa model random forest sangat baik dengan akurasi mencapai 92 sampai 93% pada Python dan 87,98% pada Rapid Miner. Nilai precision, recall, dan advanced score juga menunjukkan hasil yang konsisten yakni di atas 90%. Kemudian ada sistem berbasis web berhasil dibangun menggunakan framework Flash dengan antarmuka yang user-friendly. Dengan sistem dapat menerima 16 input 16 fitur, melakukan prediksi secara real-time, dan menampilkan hasil berupa jenis kacang, tingkat keyakinan, serta distribusi probabilitas. Kemudian ada pengujian sistem menunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang digunakan berjalan dengan baik, dengan waktu respons prediksi rata-rata 0,3 detik, lebih cepat dari target yang ditetapkan. Kemudian untuk perbandingan Python dan RapidMiner sendiri menunjukkan selisih yang sangat kecil. Ini memvalidasi bahwa implementasi Python yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan standar. Begitu pula dengan implementasi RapidMiner. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jabarkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.